Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zahra Puspita. Saya di sini mau menjelaskan tentang distori pasar dengan beberapa contoh kasusnya untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, di sini ada pembahasan yang dapat kita gambarkan dengan masalah dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa saja bentuk distori pasar, apa masing-masing contoh kasus distori pasar, apa itu distori pasar, penyebab dari distori pasar, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu distori pasar. Saya mau baca dulu. Distori pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar tidak berfungsi secara optimal atau tidak efisien, biasanya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti campur tangan pemerintah yang tidak tepat, kekuatan pasar yang tidak seimbang, atau ketidaksempurnaan informasi. Nah, distori pasar ini seringkali mengakibatkan efisiensi yang rendah dalam perekonomian, distribusi, pendapatan yang tidak merata, dan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Nah, pengertian ini ialah suatu gangguan atau intervensi dalam mekanisme pasar, baik dalam permintaan, penawaran, penipuan, dan keracunan. Nah, distori pasar ini yang ikut berperan dalam pembentukan harga, sedangkan dalam ekonomi Islam di mana harga pasar bebas diturunkan atau ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada bentuk distori pasar. Yang pertama ada tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya hingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Nah, maksudnya itu dari berbagai bentuk, tapi secara umum ya, mencakup penipuan itu menyembunyikan informasi yang penting atau memberikan informasi yang salah satu tidak akurat kepada pihak lain dalam konteks transaksi gitu. Nanti ada contohnya untuk lebih lanjut dari tadlis. Nah, yang kedua ada ihtikar. Ihtikar adalah salah satu distori pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Al-Nabhani, ihtikar itu adalah menimbun barang, kemudian menunggu naiknya harga barang tersebut sehingga dia bisa menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi hingga masyarakat sulit menjangkaunya. Nah, dapat disimpulkan bahwa ihtikar itu adalah menimbun barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tujuan mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Jadi pada intinya, ihtikar itu usaha seseorang untuk mencari keuntungan berlipat ganda dengan jalan pintas dengan cara merekayasa supply atau yaitu dengan menimbun barang, terutama barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat sehingga stok barang di pasar itu terlihat seperti langka dan akhirnya harga menjadi naik hingga kondisi pasar tersebut menjadi tidak stabil dan masyarakat kesulitan untuk menjangkaunya. Selanjutnya ada contoh kasus tadlis. Nah, ini adalah salah satu contohnya tentang dengan penyembunyian informasi dalam jual beli properti. Nah, seorang individu A ingin menjual sebuah rumah dengan individu B. A mengetahui bahwa rumah tersebut memiliki masalah struktural pada atap yang memerlukan perbaikan besar-besaran. Namun, A ini memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini kepada B dengan harapan dapat menjual rumah tersebut dengan harga yang paling tinggi. Nah, pada saat B ini melakukan pemeriksaan fisik rumah, A secara sengaja menyembunyikan masalah atap ini dengan cara menutupi kerusakan atau hanya menunjukkan bagian rumah yang terlihat baik saja. B ini yang tidak mengetahui masalah ini karena tidak ada informasi yang diberikan oleh A, kemudian setuju untuk membeli rumah dengan harga yang disepakati. Setelah proses pembelian, B ini mulai menghuni nih rumah tersebut, kemudian menemukan masalah pada atap yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh A ini. Nah, B itu sudah merasa dirugikan karena membeli rumah dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya, mengingat adanya masalah struktural ini yang disignifikan. Nah, kasus ini mencerminkan ke dalam tadlis.
di mana penjual A ini secara sengaja menyembunyikan informasi penting yang masalah atap serius itu kepada pembeli B. Nah, tindakan A ini bertentangan dengan kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi. Kembali lagi ke pengertian awal, yaitu menipu dengan konsumen yang tidak mengetahui apapun itu. Yang kedua, ada contoh kasus ihtikar. Seorang investor meminjam saham dengan posisi 500 per saham. Investor tersebut memiliki keyakinan bahwa harga saham akan turun. Investor tersebut menjual saham yang dipinjam misalnya dengan harga 500 per saham nih. Nah, ketika harga saham sesuai dengan harga harapan, nah harga turun misalnya 300, maka dengan membeli harga saham 300 sementara ia memiliki dana hasil penjualan 500. Jadi cukup dengan membeli 300 per saham investor. Nah, mengembalikan sejumlah saham yang tadinya dipinjam melalui pialang itu, nah, investor tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 200 per saham dengan menjual saham pinjaman dan membeli kembali ketika harga turun. Nah, karena investor ini berasumsi harga saham turun, namun jika harga naik, maka investor akan mengalami kerugian karena harus membeli saham dengan harga yang lebih tinggi untuk dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan. Transaksi ini termasuk short selling yang sangat beresiko. Jadi karena saling mengembalikan dan meminjam dan mengembalikan seperti itu, ya memang sangat beresiko. Selanjutnya ada penyebab distorsi pasar. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis struktur pasar di mana hanya ada satu penjual tunggal atau produsen tunggal yang mendominasi penawaran suatu produk itu atau layanan di pasar tersebut. Dari ciri pasar monopoli ini, yang pertama, hanya terdapat satu produsen dalam pasar. Yang kedua, terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk keluar dalam pasar. Yang ketiga itu promosi tidak diperlukan untuk di pasar monopoli ini. Yang terakhir yaitu tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Nah, yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah jenis struktur pasar yang dimana terdapat beberapa penjual besar yang mendominasi penawaran suatu produk atau layanan di pasar tersebut. Ciri dari pasar oligopoli ini, yang pertama, bentuk bersifat homogen. Yang kedua, hanya tersedia beberapa produsen. Yang ketiga, harganya sama. Yang keempat, bersifat saling ketergantungan. Yang terakhir, persaingan ketat. Jadi pasar oligopoli ini persaingannya itu ketat ya, kebanding sama pasar monopoli. Selanjutnya ada contoh kasus dari pasar monopoli. Sebuah perusahaan farmasi mengembangkan obat baru yang sangat efektif untuk penyakit tertentu dan mendapatkan hak paten eksklusif untuk obat tersebut karena tidak ada pesaing lain yang memiliki produk serupa. Perusahaan ini menjadi monopoli untuk obat tersebut. Dalam situasi ini, perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk obat tersebut tanpa ada alternatif yang lebih murah bagi konsumen. Nah, pasar monopoli ini kan perusahaan farmasi itu mendapatkan obat baru ya, mengembangkan. Nah, tidak ada pesaing lain karena kan tadi dari pengertian awal tuh tidak ada pesaing, dan cirinya juga pasar monopoli ini tidak ada pesaing dibandingkan dengan oligopoli itu persaingannya sangat ketat. Yang kedua ada contoh kasus pasar oligopoli diambil dari contoh industri penerbangan. Nah, terdapat beberapa maskapai besar yang menguasai sebagian besar pasar penerbangan komersial. Maskapai ini seringkali bekerja sama dalam hal harga tiket, jadwal penerbangan, dan layanan tambahan lainnya untuk mengontrol pasar secara kolektif tanpa terlalu banyak bersaing satu sama lain. Penerbangan ini termasuk ke pasar oligopoli, tapi persaingannya itu tidak terlalu banyak. Nah, ada contoh yang kedua
diambil dari telekomunikasi ini, yaitu persaingan ketat. Dalam industri telepon seluler atau layanan internet, hanya ada beberapa operator yang besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Nah, mereka ini cenderung bekerja sama atau bersaing ketat dalam menentukan harga dan inovasi layanan. Nah, dari kedua contoh itu, yang pertama kan karena maskapai penerbangan itu ada di mana-mana dan memang tidak terlalu banyak bersaing karena ada harganya itu sama ya. Beda sama yang telekomunikasi ini menentukan harganya juga beda, ada yang berbeda-beda di dalam perusahaan manapun. Yang terakhir, kesimpulan. Distorsi pasar terjadi ketika faktor-faktor seperti monopoli, oligopoli, informasi asimetris, subsidi yang tidak seimbang, atau intervensi. Nah, tadi saya mengambilnya cuma dua, yang monopoli sama oligopoli. Sisanya saya tidak ambil karena monopoli sama oligopoli ini biasanya lebih banyak menjadi faktornya. Pemerintah itu menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisiensi atau tidak adil dalam suatu ekonomi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan harga barang dan jasa tidak mencerminkan biaya sebenarnya atau permintaan pasar yang sebenarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika materinya kurang relevan, dan dicukupkan sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.